Dengan lembut, mereka menenangkan Hanifah yang kesakitan. Habis itu pelan-pelan mereka melepas celana yang dikenakan Hanifah. Betapa terkejutnya mereka bertiga ketika mendapati Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi dengan gua Ipul dari tim mahasiswa Siluman. Pada video kali ini kita akan menceritakan cerita yang dikirim oleh Novita atau akrab disapa Vita. Vita ingin membagikan satu kisah yang pernah terjadi kepada kakak iparnya yang bernama Hanifah. Kini kakak iparnya itu telah meninggal dunia setelah bersikap aneh beberapa bulan sebelum kematiannya. Hingga akhirnya Hanifah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menenggak racun serangga, dan Hanifah ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mulutnya berbusa. Berkali-kali Hanifah teriak-teriak meminta maaf dan berkata, "Maafkan ibuna." Awalnya keluarga tidak tahu menahu kenapa Hanifah seperti ini. Termasuk kakaknya Vita sendiri yang bernama Abdul juga gak tahu. Sampai ada salah satu teman Hanifah, yaitu sesama pendaki, membuka omongan. Tepat di hari pemakaman Hanifah, dia menceritakan semuanya dan membuat keluarganya kaget, khususnya Abdul sebagai suami Hanifah. Terlepas ini ada hubungannya dengan apa yang dilakukan Hanifah saat itu atau tidak, hanya Allah yang tahu. Tapi inilah cerita yang melatar belakangi keputusan Hanifah untuk bunuh diri. Sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada kisah menarik baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Hanifah adalah seorang pendaki asal Madura, Jawa Timur. Di tahun 2016 lalu, dia menikah dengan seorang pria yang bernama Abdullah dan pindah ke Surabaya sejak akhir 2016. Karena memang sang suami merupakan asli orang Surabaya, hubungan keduanya nampak harmonis. Meski di pernikahan keduanya tidak bisa dianugerahi seorang anak, lantaran Abdul atau sapaan Abdullah tidak bisa memiliki keturunan. Walau begitu, nampaknya Hanifah tidak keberatan dan tetap menjalani rumah tangga dengan Abdul. Hanifah kala menikah dengan Abdul usianya masih sekitar 20 tahunan. Hanifah sendiri adalah seorang pendaki. Dia mulai aktif mendaki sejak masih duduk di bangku SMP. Bahkan kenakalannya juga banyak dan tentunya sesama pendaki. Beda dengan Hanifah, justru Abdul suaminya malah tidak suka mendaki sama sekali. Lagi dan lagi, Hanifah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hingga ada perselingkuhan yang dilakukan Hanifah oleh seorang pria tanpa sepengetahuan Abdul. Entah apa yang ada di pikiran Hanifah sehingga nekat berselingkuh dari suaminya. Saat itu pernikahan keduanya baru genap 2 tahun. Cerita singkat yang berhasil Vita dapatkan dari salah satu teman Hanifah yang bernama Rosmalia. Rosmalia ini juga teman pendaki Hanifah. Malah sapaan Rosmalia mengatakan, di tahun 2018 kemarin, Hanifah berkenalan dengan seorang pria yang bernama Faruk. Ketika Hanifah dan Mala bergabung dalam rombongan pendaki yang mendaki di Gunung Sumbing. Dari situlah hubungan Hanifah dan Faruk ini dimulai. Faruk sendiri rumahnya di daerah Baturaden. Dan kala itu dia mendaki bersama ketiga temannya ke Gunung Sumbing. Lalu bertemu dengan rombongan Hanifah saat berada di puncak. Usia Faruk sendiri tak terlampau jauh dari usia Hanifah.
hanya 2 tahun lebih tua dari Hanifah. Mala sudah berkali-kali menegur Hanifah, tapi memang dasarnya Hanifah bebel orangnya. Faruknya juga sama. Udah dikasih tahu kalau Hanifah sudah punya suami, tapi masih terus dipepet. Ya mungkin karena Hanifah cantik, dan selain itu Hanifahnya juga kayak ngasih harapan. Abdul sendiri sama sekali tidak pernah melarang Hanifah kalau ingin mendaki bersama teman-temannya. Selalu Abdul kasih izin, tapi nggak taunya malah terjadi hal yang seperti itu. Bahkan di setiap harinya, Hanifah sama sekali tidak pernah memperlihatkan gelagat yang aneh. Jadi Abdul tidak pernah curiga kalau Hanifah punya selingkuhan. Seolah-olah Hanifah pintar menutupi semuanya, yaitu hubungannya dengan Faruk. Sekitar akhir 2018, Hanifah sempat izin sama Abdul untuk pergi mendaki di Gunung Gede Pangrango bersama beberapa tim pendakiannya. Cuman kala itu malah nggak ikut karena nggak diajak juga. Alhasil Hanifah pergi mendaki tanpa Mala. Entah gimana ceritanya, Mala dapat kabar dari teman sesama pendaki lainnya. Kita sebut saja namanya adalah Andi. Si Andi ini tidak sengaja melihat Hanifah sedang mendaki berdua saja dengan seorang pria. Andi yang gak terlalu kenal sama Hanifah, ya gak nyapa dan biasa saja. Cuman dia tahu kalau itu wajahnya Hanifah. Di pikiran Andi, cowok yang bersama Hanifah itu suaminya. Andi fotolah Hanifah itu bersama cowok yang ada di sebelah Hanifah. Terus foto itu dikirim ke Mala. Tujuannya sebenarnya untuk ngecengin Mala. Kurang lebih seperti ini caption Andi waktu itu ke Mala. Ini temenmu kan? Si Hanifah anak Madura itu. Tuh, dia aja mendaki sama suaminya. Masa kamu masih jomblo aja? Lagi-lagi, Andi niatnya guyon ke Mala. Perkara Mala sendiri memang masih belum menikah dan jomblo. Terus Mala yang terima foto itu bingung. Hanifah mendaki sama suaminya. Karena Mala tahu kalau Abdul itu gak suka mendaki. Lantas yang dimaksud Andi ini siapa? Dia zoom lah foto itu. Benar kalau ceweknya itu adalah Hanifah. Tapi laki-lakinya bukan Abdul, melainkan si Faruk. Artinya Hanifah sudah bohong sama Abdul. Bilang mendaki ramai-ramai dengan banyak ceweknya, tapi ternyata hanya berdua sama Faruk. Dan bahkan mereka gandengan. Malah buru-buru balas WA-nya Andi. Dia ceritain semuanya. Otomatis Andi kaget dan gak percaya. Malah minta tolong sama Andi untuk terus awasin Hanifah selama di gunung. Andi yang dapat mandat seperti itu gak bisa nolak. Terus Andi ikutin sampai puncaknya. Andi melihat Hanifah dan Faruk mendirikan satu tenda. Lalu mereka berdua masuk ke dalam tenda itu. Malah sendiri dilema antara mau kasih tahu Abdul tapi takut persahabatannya bubar, atau dia memilih diam dan cukup tahu. Akan tetapi dia malah menyakiti Abdul. Setelah berdebat dengan diri sendiri, akhirnya malah memilih untuk diam dan seolah tidak tahu apa-apa. Malah tahu kalau keputusannya ini adalah salah. Tapi di lain sisi, dia tak mau ikut campur sama rumah tangga orang. Benar-benar kacau pikiran Mala kala itu. Dia hanya bisa berdoa semoga semuanya terungkap dengan sendirinya. Hingga tak lama kemudian Hanifah balik pulang. Dia melihat wajah Hanifah begitu sumringah sekali. Tiap Mala tanya dan Hanifah selalu mengelak. Anehnya Abdul kok nampak biasa-biasa saja. Apa dia nggak menyadari ya ada yang aneh dengan istrinya? Batin Mala kala itu. Lagi-lagi Mala males ikut campur. Sampai sekitar beberapa hari setelahnya Hanifah menghubungi Mala dan tahu-tahu ngajak Mala untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Sebenarnya kala itu Mala nggak bisa karena tugas kuliahnya udah numpuk.
Tapi Hanifah memaksa sampai dia nangis dan memohon sama Mala. Mala yang lihat gelagat Hanifah aneh jadi curiga. Gak biasanya kan Hanifah kekeh ngajak mendaki dengan cara seperti ini. Apalagi rute jalur pendakian yang dipilih Hanifah juga gak main-main. Di mana Hanifah memilih jalur pendakian Gunung Arjuno via Tambak Sari atau Purwosari. Sejak kapan juga Hanifah mau diajak lewat jalur itu? Dulu pernah ditawarin dan Hanifah selalu menolak. Kini gak ada angin, gak ada hujan. Tahu-tahu minta mendaki Gunung Arjuno via Purwosari. Kan aneh aja gitu loh. Hanifah sendiri yang dulu pernah bilang jalur itu mistis dan banyak penunggunya. Sekarang malah mohon-mohon untuk mendaki via jalur tersebut. Ibarat kata nih, dulu dia takut, tapi sekarang mendadak berani tanpa sebab alasan. Pasti ada sesuatu yang melatar belakangi keputusan Hanifah untuk mengajak teman-temannya mendaki Arjuno via Purwosari. Akan tetapi belum ada yang tahu maksud tujuan Hanifah. Karena pada dasarnya mereka semua suka mendaki. Jadi apapun rutenya pasti mereka ambil. Akhirnya semua setuju termasuk Mala. Diputuskan semua orang berangkat mendaki pada tanggal 26 Februari tahun 2019. Setelah tiket berhasil mereka dapatkan dengan sistem online, mulailah mereka berkemas. Jatuhnya di sini Mala udah lumayan lama gak pernah tatap muka sama Hanifah. Pada waktu itu, seperti biasa, Mala jemput Hanifah di rumah Abdul. Mala kaget pas ngeliat perutnya Hanifah kok sedikit mengendut ya. Kayak gak biasanya aja. Padahal tubuh Hanifah juga masih biasa saja. Tapi kenapa yang gendut hanya perutnya saja? Ya udahlah, Mala sendiri juga enggan berspekulasi aneh-aneh. Berangkatlah mereka bersama teman-teman yang lain ke Gunung Arjuno via Purwosari. Total semuanya ada 6 orang, termasuk Mala dan Hanifah. Jadi ada 4 cewek yaitu Mala, Hanifah, Sekar dan Ayu. Lalu ada 2 cowok yaitu Septa dan Dimas. Perjalanan dari Surabaya menggunakan mobil dan estimasi waktu yang mereka tempuh kurang lebih 2 jam. Mereka berangkat dari Surabaya jam 5 pagi dan tiba di base camp kurang lebih jam 7 pagi. Setelah mengurusi maksi dan berdoa sesuai agama masing-masing, mulailah mereka melakukan pendakian sekitar jam 8 pagi. Saat mereka hendak berangkat mendaki, Mala sempat melihat Hanifah seperti sedang meminum sesuatu. Bentuknya bundar berwarna putih seperti obat. Mala melihat Hanifah menelan obat itu sebanyak 2 butir. Dia sempat tanya ke Hanifah itu obat apa. Tapi kata Hanifah, itu obat resep dokter. Karena beberapa hari yang lalu dia sempat mengalami MAH, makanya dia diberi resep obat tersebut. Mala yang mendengar itu jadi khawatir. Takut nanti selama pendakian tiba-tiba MAH Hanifah susah jadi berabe. Akan tetapi Hanifah malah meyakinkan Mala kalau semuanya akan berjalan baik-baik saja. Mendengar perkataan Hanifah, sebenarnya Mala tenang, cuman tetap khawatir aja. Tapi ya sudahlah, harapan Mala semoga Hanifah selalu dalam keadaan baik-baik saja. Pendakian pun dimulai. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, rombongan mereka tiba di pos 1 Ontobugo. Perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke pos 2 Tampuwono. Tiba di pos 2 kurang lebih sekitar jam 10 pagi. Dan masih terus berlanjut sampai di pos 3 Eyang Sakri. Karena medan pendakian masih landai, mereka putuskan untuk lanjut ke pos 4 yaitu Eyang Semar. Kini medan jalan yang mereka lalui mulai nanjak dan Hanifah mulai terlihat aneh. Dia seperti merasakan sakit di perutnya sampai membuat Hanifah keluar keringat sejagung-jagung. Anehnya, meski dalam kondisi seperti itu, Hanifah tetap kekeh melanjutkan pendakiannya.
Padahal yang lain meminta supaya Hanifah untuk istirahat sejenak. Karena Hanifah menolak, alhasil pendakian terus berlanjut. Kurang lebih setelah 1,5 jam lebih mereka berjalan, akhirnya mereka tiba juga di pos 4. Itu pun Hanifah tetap kekeh terus melanjutkan pendakiannya. Dia nggak mau diajak singgah sejenak di salah satu gubuk yang ada di sekitaran pos 4. Sebenarnya teman-teman Hanifah sudah mulai sedikit jengkel sama sikap Hanifah. Apa mau dikata, mereka juga nggak mungkin debat di gunung. Mereka juga sempat berpapasan sama beberapa pendaki lainnya. Cuman Hanifah mengancam teman-temannya supaya tidak ada yang menceritakan kondisinya ke pendaki lain. Teman-temannya yang dengar Hanifah ngomong seperti itu malah mikirnya Hanifah ini aneh banget. Seperti ada sesuatu yang ditutupi sama Hanifah. Karena gak mau ambil pusing, rombongan ini kembali melanjutkan pendakian ke pos 5 Mahkotoromo. Niatnya mau ngecamp di sini. Selain karena areanya yang dekat sumber air, ada juga beberapa tanaman liar yang katanya bisa dimasak. Selain itu, di area pos 5 ada shelter milik Pak Parto dan letaknya ada di sebelah kiri petilasan. Pokoknya kalau ngecamp di sini enak dan kalau ada apa-apa bisa minta tolong. Tapi lagi dan lagi Hanifah menolak, sedangkan hari makin lama makin siang. Jengkel teman-temannya nengok Hanifah. Gak biasanya loh Hanifah mendaki seperti ini. Biasanya dia selalu kompak sama yang lain. Entah kenapa Hanifah yang mereka kenal bisa berubah drastis sikapnya. Dimas sempat menegasi Hanifah, tapi dia malah gak jawab apa-apa dan hanya diam. Karena gak mau berdebat terlalu lama. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pos 6 Candi Sepilar. Saat itu sudah sekitar jam 1:30 siang dan mereka sudah tiba di pos 6. Karena yang lain udah kelelahan, akhirnya mereka meminta Hanifah untuk stop sejenak pendakian. Untungnya saat itu Hanifah setuju. Mereka pun sejenak istirahat di pos 6. 30 menit kemudian 6 orang ini kembali melanjutkan pendakian ke pos 7 Jawa Dwipa. Singkatnya tiba di pos 7 sudah sekitar jam 4 sore. Firasat teman-temannya takut kalau ternyata Hanifah malah minta terus melanjutkan pendakian. Soalnya mereka berlima benar-benar sudah kelelahan. Gak mungkin juga kan mereka lanjut ke Plewangan. Apalagi hari sudah sore. Ayu sama Sekar sudah ngelengek capek. Pas Dimas sama Malang ngomong ke Hanifah, ternyata Hanifah gak keberatan kalau seumpama mereka harus ngecamp di pos 7. Akan tetapi malah yang paham sama sahabatnya ini mulai merasa aneh. Di saat Malah melihat wajah Hanifah kok pucet banget waktu itu. Bener-bener pucet kayak orang lagi sakit. Terus si Malah pegang badannya Hanifah dan gak taunya badan Hanifah sangat panas. Mulai itu Malah minta teman-temannya supaya segera menggelar tenda biar Hanifah segera istirahat. Kasian juga kan dia sampai sepucat itu. Tak lama kemudian 3 tenda berhasil didirikan di pos 7. Malah kala itu memutuskan untuk tidur sama Hanifah. Karena gak ada satupun di antara Sekar dan Ayu yang mau tidur setenda sama Hanifah. Pikir Malah mereka masih kesal sama sikap sahabatnya ini. Semakin lama langit mulai nampak gelap. Saat itu sudah sekitar jam 6:30 malam. Makan malam mereka selesai dibuat. Semuanya makan termasuk Hanifah. Tapi hari itu Hanifah terlihat murung dan tak banyak bicara. Wajahnya pucat dan sesekali tubuhnya mengalami tremor. Panasnya gak kunjung turun. Terlihat kala itu yang peduli dengan Hanifah hanya Malah saja. Yang lain asik dengan diri mereka masing-masing. Malah sendiri agak jengkel lihat sikap teman-temannya yang acuh tak acuh kepada Hanifah. Daripada berdebat di gunung, pikir Malah lebih baik diam dan cukup dia saja yang memperhatikan Hanifah. Setelah selesai makan malam, Hanifah minta untuk istirahat di dalam tenda.
Mala dengan sabar membantu Hanifah yang seperti orang kesakitan malam itu. Mala sempat berkata seperti ini kepada Hanifah. "Besok pagi kalau kamu sakit kita berdua turun aja ya. Biarin yang lain naik. Aku takut kondisi kamu makin parah. Insya Allah aku ingat urutannya kok." Hanifah di situ tidak merespon apa-apa. Dan tak lama kemudian Hanifah terlelap. Malah akhirnya keluar tenda dan mencoba mengajak teman-temannya untuk berdiskusi. Saat kelima orang ini sedang berdiskusi di luar tenda, tiba-tiba semuanya mendengar suara Hanifah yang merintih kesakitan dari dalam tenda. Begitu mereka cek ke dalam tenda, ternyata Hanifah sudah melihat kesakitan. Serta ada banyak sekali darah merembes di celana kain yang Hanifah kenakan malam itu. Semua orang kiranya itu air, pas malah pegang. Ternyata itu adalah darah. Panik semua orang di situ dan malah coba menenangkan suasana. Malah meminta Sekar dan Ayu untuk membantunya. Sedangkan yang cowok menunggu di luar. Hanifah terus-menerus menangis sambil mengeluh perutnya sakit sekali. Demamnya makin tinggi dan lambat laun Hanifah terlihat seperti orang yang sedang sekarat. Untungnya kala itu Malah selalu siap sedia pembalut di tasnya. Ada cukup banyak pembalut yang Malah bawa. Setidaknya ini lebih cukup untuk membantu Hanifah. Masalahnya kalau Hanifah hanya sebatas haid atau menstruasi, harusnya tidak sampai kesakitan seperti ini. Lah ini kesakitannya berbeda dan aneh, membuat mereka semua bertanya-tanya. Gak pakai lama, dengan lembut mereka menenangkan Hanifah yang kesakitan. Habis itu pelan-pelan mereka melepas celana yang dikenakan Hanifah. Betapa terkejutnya mereka bertiga ketika mendapati darahnya mengalir cukup deras sekali, dibarengi dengan gumpalan-gumpalan darah yang cukup banyak. Di antara gumpalan-gumpalan darah itu, ada satu gumpalan darah yang bisa dibilang sedikit aneh. Ayu meminta yang cowok-cowok supaya cari air untuk membantu membersihkan matrasnya Malah. Karena ada banyak sekali darah Hanifah di situ. Sedangkan Hanifah setelah melihat kesakitan, tiba-tiba langsung pingsan. Selesai dibersihkan dan diganti pakaiannya, mereka bertiga saling tolong-menolong memindahkan tubuh Hanifah ke tendanya Ayu dan Sekar. Barulah setelah itu, mereka bertiga membersihkan tenda Malah dari darah-darah itu. Semua gumpalan-gumpalan darah tadi mereka buang ke dalam sebuah kresek, lalu diletakkan di dekat sebuah pohon. Setelah menunggu hampir 4 jam, kemudian cowok-cowok tadi datang dan sambil lari ngos-ngosan membawa air yang mereka taruh ke dalam sebuah jerigen. Katanya mereka berdua bertemu sama sosok genderuwo dan baunya menyengat sekali. Sosok itu seperti marah sama mereka. Bersyukur mereka bisa lari menghindar setelah selesai mengambil air di pos 5. Sebenarnya semuanya sudah punya firasat gak enak malam itu. Tapi karena hari makin lama makin malam dan mereka juga harus istirahat, akhirnya mereka abaikan sosok genderuwo itu dan mulai saling membantu membersihkan tenda milik Malah. Bau amis begitu menyeruak keluar. Mereka tahan-tahan supaya gak muntah saat membersihkan semuanya. Setelah dirasa bersih, mereka barulah istirahat. Alhasil yang cewek-cewek terpasang gerumbul di tenda Ayu dan Sekar. Beruntungnya mereka membawa tenda yang lumayan besar, yang kapasitasnya bisa sampai 4-5 orang. Tidurlah mereka malam itu. Sekitar jam 1:30 dini hari, Malah terbangun. Perkara dia merasakan kalau Hanifah tidak ada di sebelahnya. Dia lihat jam, ternyata masih tengah malam. Terus dia lihat Sekar dan Ayu masih dalam kondisi tidur. Lantas Hanifah kemana? Malah putusin ambil senter dan keluar dari tenda. Dia panggil-panggil tuh nama Hanifah. Suara Malah memecah keheningan malam itu. Septa yang dengar Malah teriak-teriak panggil Hanifah langsung keluar tenda. Melihat Malah berjalan ke sebuah arah sambil membawa senter di tangannya, sama Septa disamperin. Terus ditanya ada apa.
Mala menceritakan semuanya. Akhirnya Mala dan Septa akhirnya mencari keberadaan Hanifah. Dikala mereka sedang mencari ke segala arah, entah kenapa firasat Mala justru mengarah ke sebuah pohon. Tempat di mana dia meletakkan kresek hitam yang membungkus gumpalan-gumpalan daging aneh. Waktu Hanifah mengalami pendarahan tadi sore, akhirnya Mala ajak Septa untuk ke arah pohon itu. Dari kejauhan, Mala senter dan ternyata benar. Di situ ada Hanifah. Posisinya sedang duduk jongkok, lalu menghadap ke arah sebuah pohon. Hanifah seperti terlihat sedang melakukan sesuatu yang aneh. Mereka dekatilah itu Hanifah. Pas jarak mereka sudah dekat, betapa terkejutnya Mala dan Septa kala mendapati Hanifah mulutnya sudah bersimbah darah. Dengan pandangan yang kosong serta melotot, Hanifah memakan gumpalan-gumpalan darah yang ada di dalam kresek hitam tersebut. Spontan, Mala langsung teriak dan tak lama kemudian Hanifah pingsan kembali. Mala di situ nangis ngelihat temannya yang dia sendiri gak paham Hanifah ini kenapa. Septa langsung merapikan kembali bungkusan itu dan dia lempar sejauh mungkin. Gak ada satupun dari mereka yang tahu di mana kresek hitam itu mendarat. Septa langsung membopong tubuh Hanifah untuk kembali ke tenda. Setibanya di tenda, Mala langsung mengelap bersih mulut Hanifah dan Septa mulai membangunkan semua teman-temannya. Alhasil semuanya pada malam itu gak ada satupun yang tidur kecuali Hanifah. Soalnya dia dalam kondisi pingsan. Semuanya meyakini kalau tadi dia Hanifah kesurupan. Terlepas benar atau tidak, gak ada yang tahu. Yang jelas, mereka nunggu Hanifah sadar, lalu menjelaskan semuanya. Tunggu demi tunggu Hanifah tak kunjung sadar. Sampai jam 4:30 pagi, Hanifah baru tersadar dan dia merasa mual. Lalu dia muntah-muntah dan setelah itu tubuhnya lemas. Semua orang terkejut melihat Hanifah yang seperti itu. Belum juga mereka bertanya, malah Hanifah yang bertanya terlebih dahulu. Merasa sudah ada yang tidak beres dengan Hanifah, mereka semua putuskan untuk turun saja hari itu dan tidak melanjutkan pendakian sampai puncak. Seolah-olah ada firasat yang tidak enak di hati mereka semua. Hanifah bertanya berkali-kali, tapi tak digubris sama teman-temannya. Dan semua fokus membereskan barang bawaan masing-masing. Tak lama kemudian, Hanifah diam dan kembali melamun. Setelah selesai beberes dan sarapan, semua memutuskan untuk turun dengan pelan-pelan. Karena mereka juga melihat kondisi Hanifah. Singkatnya, akhirnya mereka tiba di base camp pada sore hari. Dan langsung melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Sampai di Surabaya, hari sudah gelap. Dan Septa menurunkan satu persatu temannya ke rumah mereka masing-masing. Terakhir Septa pulang sendiri. Menurut pengakuan Septa, malam itu sudah hampir jam 11 malam. Dia melajukan mobilnya seorang diri setelah menurunkan Dimas yang paling terakhir. Di sekitar jalanan Gatotan, Septa mendengar ada suara tangisan anak kecil perempuan. Dia stop mobilnya dan dia amati baik-baik sumber suaranya. Makin lama, kok Septa mendengar suara itu berasal dari jok belakang mobilnya. Perasaan Septa sudah gak enak. Perlahan, dia melihat dari arah kaca tengah. Waktu dia melihat ke arah jok belakang mobilnya, betapa terkejutnya Septa ketika melihat ada seorang anak kecil, rambutnya keriting sedada. Dengan muka penuh darah, dia sedang menangis dan seolah berbalik memandang ke arahnya. Dengan spontan, Septa langsung keluar dari mobil dan berlari meninggalkan mobilnya. Pada saat dia berlari ke arah jalan raya, ada sebuah mobil yang tak sengaja menyerempetnya. Untungnya, Septa hanya mengalami luka lecet sedikit di siku dan di kakinya. Karena ketakutan, Septa akhirnya diantar pulang sama pengendara mobil ini. Sedangkan mobilnya baru diambil keesokan paginya sama kakaknya Septa. Oh iya,
Rumah Septa tak jauh dari arah Jalan Gatotan. Hal aneh juga dialami sama Mala. Malam itu setelah dia tiba di rumah, Mala langsung istirahat di kasurnya. Ketika hampir mendekati tengah malam, Mala terbangun karena dia mendengar suara tangisan anak kecil perempuan. Pas dia cari sumber suaranya, ternyata itu berasal dari arah ruang tamu. Akhirnya Mala keluar dari kamar dan berjalan ke depan. Tiba di ruang tamu, lampunya mati dan gelap. Samar-samar, Mala melihat ada seseorang yang duduk di samping tas gunungnya. Karena penasaran, Mala nyalakan lampu ruang tamu rumahnya. Begitu lampu menyala, betapa terkejutnya Mala manakala melihat ada seorang anak perempuan. Usianya sekitar 5-10 tahun dan berambut keriting, duduk jongkok di samping tas gunungnya sambil menjilati matras yang ada di tas gunungnya. Otomatis Mala langsung teriak. Pas Mala teriak, sosok anak kecil itu menoleh ke arah Mala sambil cekikikan. Wajahnya penuh dengan darah. Mala seketika langsung pingsan dan dia sadar saat dibangunkan ibunya yang mau sholat subuh. Kalau berdasarkan kesaksian Ayu, Sekar, dan Dimas, mereka hanya samar-samar mendengar suara saja, yaitu suara tangisan anak kecil perempuan. Tapi setelah pagi datang, mereka tidak mendengar atau melihat keanehan apa-apa. Berbeda dengan mereka berlima, justru yang paling parah adalah kondisi Hanifah. Malam dia sampai sih, Hanifah masih bersikap baik-baik saja dan seperti biasa. Akan tetapi beberapa hari setelahnya, Hanifah justru terlihat seperti seorang yang sakit secara mental. Gak ada apa-apa, tiba-tiba Hanifah seperti orang ketakutan dan sampai teriak-teriak histeris. Pernah dibawa ke Madura untuk diobati, malah tidak membuahkan hasil apa-apa. Diobati ke psikiater, malah makin parah. Kayak orang parno akan sesuatu gelagatnya. Seminggu berlalu, Hanifah memang sudah tidak menangis lagi ataupun teriak-teriak histeris. Tapi dia seperti orang yang berbeda. Hanifah hanya dia membisu dan pandangannya kosong. Diajak ngobrol gak respon, disuruh makan gak mau, dan disuruh sholat malah marah-marah. Setiap ada ngaji di dalam rumah, Hanifah malah marah-marah dan pernah menyobek Al-Quran milik ibunya Abdul. Kaget dong orang-orang melihat perubahan sikap Hanifah. Hingga akhirnya satu persatu teman Hanifah dipanggil ke rumah. Lalu mereka menjelaskan semuanya, termasuk pendarahan yang Hanifah alami pada waktu itu. Mendengar itu, Abdul dan keluarganya kaget. Gak menyangka kalau Hanifah mengalami hal seperti itu tanpa sepengetahuan Abdul. Sebagai seorang suami, firasat Abdul mulai gak enak. Dia ambil diam-diam HP-nya Hanifah, dan ternyata password HP-nya sudah diganti tanpa sepengetahuan Abdul. Kok berubah gini istriku? Batin Abdul kala itu. Hanifah seperti benar-benar sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Cuman entah apalah itu. Abdul berinisiatif untuk mengutak-atik password HP-nya Hanifah. Hingga di percobaan terakhir, tanpa diduga ternyata password yang dimasukkan Abdul benar. Ternyata kini password HP Hanifah adalah tanggal keberangkatan Hanifah sewaktu ke Gunung Gede pada waktu itu. Abdul sendiri bingung, kok bisa-bisanya dia kepikiran untuk memasukkan tanggal tersebut. Gak taunya malah benar. Seolah-olah tanggal itu sangat spesial bagi Hanifah. Terus Abdul cek pesan-pesan di WhatsApp Hanifah. Abdul malah lebih terkejut ketika membaca satu pesan dari seorang laki-laki yang namanya hanya diberi tanda simbol, di mana ada satu kalimat yang ditanyakan sama pria itu ke Hanifah, dan tulisannya seperti ini. Gimana sayang, udah gugur belum bayinya? Maaf ya, terpaksa kamu harus gugurin bayi kita, karena aku gak bisa ceraiin istriku sekarang. Tapi tenang, hubungan kita masih tetap lanjut kok sayang.
Abdul yang baca itu langsung naik pitam. Dia hampiri Hanifah yang ada di depan bersama teman-temannya dan langsung membentak Hanifah di hadapan semua orang. Semua orang bingung dan kaget. Hanifah yang pada dasarnya sudah hancur mentalnya gak bisa merespon apa-apa dan hanya senyum-senyum sendiri. Abdul langsung ditenangin sama semua orang. Pas yang lain baca cacat itu, malah dan yang lain pun juga ikut kaget. Waktu malah lihat foto laki-laki itu, ternyata itu adalah Faruk. Berarti selama ini Hanifah sampai sejauh itu hubungannya sama si Faruk. Jelas-jelas Faruk sudah punya istri dan Hanifah tahu akan hal itu, tapi tetap nekat untuk melanjutkan hubungan. Pada waktu mereka di Gunung Arjuno, sebenarnya Hanifah bukan menstruasi, melainkan dia keguguran. Jangan-jangan obat yang diminum Hanifah sebelumnya itu adalah obat untuk menggugurkan kandungan. Artinya, selama di Gunung Arjuno kapan hari, Hanifah sedang melakukan aborsi seorang diri. Kecewa sebenarnya malah kala itu. Tapi apalah daya, kondisi Hanifah juga tidak memungkinkan untuk diinterogasi lebih lanjut. Teman-temannya juga gak ada yang tahu perihal hubungan mereka. Faruk pas dihubungi dan dikasih tahu kondisi Hanifah, malah gak bisa dihubungi. Ya, laki-laki pengecut itu ganti nomor. Semua sosmed Hanifah diblok. Semua orang kehilangan jejak Faruk. Tak terasa, 2 bulan telah berlalu. Kondisi Hanifah tak kunjung membaik. Hanifah masih tinggal di rumah Abdul, cuman mereka sudah tidak sekamar. Abdul memang sudah terlanjur kecewa sama istrinya ini. Tapi di lain sisi, dia tidak bisa memulangkan Hanifah ke Madura kalau kondisinya masih seperti ini. Akhirnya, dia rawat dan dia jaga segenap hati. Sampai suatu hari Abdul tidak melihat Hanifah keluar kamar sama sekali. Dia panggil dari depan pintu gak direspon. Pintunya juga terkunci dari dalam. Tunggu demi tunggu sampai jam 5 sore. Kok tak kunjung keluar kamar. Dan seharian Hanifah belum makan. Terpaksa akhirnya Abdul dobrak pintu kamar Hanifah. Begitu pintu kamar berhasil didobrak, Abdul langsung teriak manakala mendapati Hanifah sudah dalam kondisi meninggal dunia dan mulutnya berbusa. Matanya melotot dan tubuhnya sudah kaku. Tubuh Hanifah tergeletak di lantai kamarnya. Sudah banyak sekali nyamuk yang berterbangan di atas jasad Hanifah. Tangis Abdul pecah dan membuat orang panik. Semua orang kaget dan mulai menghubungi polsek setempat. Setelah itu, jenazah Hanifah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Hanifah dinyatakan sudah meninggal dunia sejak jam 3 sampai 4 pagi. Kematian Hanifah murni bunuh diri. Setelah diperiksa, Hanifah langsung dibawa ke Madura dan dimakamkan di sana. Semua orang yang menyesalkan keputusan yang diambil sama Hanifah. Terlepas dari apa yang sudah terjadi, cukup terlihat dengan jelas bahwa Abdul begitu memperdulikan Hanifah. Sekalipun Hanifah telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, Abdul masih bersedia memaafkan dan merangkul Hanifah sepenuh hati. Meski perasaannya ke Hanifah sudah tidak sebesar dulu lagi. Apapun masalahmu sama pasangan, sebosan apapun perasaanmu kepada pasangan, semarah apapun kamu terhadap pasanganmu, selingkuh bukanlah solusi. Menyakiti pasanganmu sama saja seperti kamu menghunuskan pisau ke tubuhmu sendiri. Coba bicarakan baik-baik dan cari solusi bersama. Terlepas dari apa yang terjadi kepada Hanifah, kita doakan semoga Hanifah diterangkan jalannya, dijembarkan kuburnya, diringankan azab kuburnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Kita hanya manusia biasa yang tidak bisa menjudge kesalahan orang lain. Cukup berdoa saja, semoga kita tidak melakukan apa yang pernah dia lakukan. Setelah kepergian Hanifah, seluruh keluarga Abdul bersaksi kalau mereka kerap mendengar suara gelak tawa anak kecil perempuan. Terus kadang juga terdengar suara seorang perempuan yang suaranya mirip sekali sama suara Hanifah.
sedang menyanyikan lagu Nina Bobo di dalam kamar tempat dia bunuh diri. Di mana semua orang percaya kalau kini Hanifah sudah bersatu kembali dengan anaknya. Mereka sudah hidup bersama-sama di alam sana. Hingga detik ini, laki-laki brengsek itu masih belum juga ada yang tahu keberadaannya. Terakhir ada yang menginfokan kalau Farouk berada di Bandung dan terlihat bersama dengan seorang wanita yang sedang hamil besar. Kita berharap semoga Farouk dimanapun dia berada, semoga dia selalu dalam bayang-bayang arwah Hanifah dan anaknya. Amin ya robbal alamin. Sebesar apapun kesalahan Hanifah, kita peringatkan untuk tidak berkata-kata yang kurang sopan. Tetap hargai perasaan Abdul dan keluarganya. Kita doakan saja yang terbaik untuk semua orang yang terlibat di dalam cerita ini. Percaya ataupun tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Ambil hikmah dari setiap kisah yang kami bawakan dan jangan melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian atau kisah apapun itu, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswa_siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.